Welcome to the feast, fams. This is the happiest place on earth. Karena di sini kita boleh jadi apa adanya kita. Kalian boleh datang dengan apa adanya kalian. Oke? Ada yang baru pertama kali datang di tempat ini, boleh angkat tangannya? Hello bro, hello sis, welcome to the feast. This is your place, this is your home. Hopefully you can join us dan nanti akan ada meja konektor. Hopefully kalian bisa berkunjung ke sana ya. We want to know you better. Oke, selamat malam Ibu Bapak sekalian. Terima kasih nih udah datang di tempat ini. Saya percaya nggak kebetulan kita semua ada di tempat ini. Amin. Amin. Nah, kali ini kita berada di talk yang baru. 2 minggu yang lalu talk besar kita kan judulnya Contagious. Dan temanya berjudul Modern Disciple. Dan itu belajar bahwa kita sebagai orang Katolik harus menjadi murid dan memuridkan. Nah kali ini nih, talk kita berjudul Contagious Catholic. Wah. Contagious tuh kalau bahasa Indonesia menular ya. Jadi kita mesti jadi Katolik tuh yang nularin gitu ya. Kalau dengar kata contagious itu tuh saya jadi ingat pas lagi praktek. Iya mukanya memang, ya emang gak kayak dokter, iya mohon maaf. Tapi izin saya sebenarnya praktek di salah satu rumah sakit di Bekasi ya. Nah paling sering nih kalau misalnya lagi ada konsultasi, banyak berita-berita yang simpang siur yang sering kali dikonfirmasi oleh pasien-pasien saya. Mungkin di sini juga ada ya, mungkin boleh angkat tangan yang pernah dengar berita kalau misalnya leher kalian kaku artinya kolesterolnya tinggi. Wih banyak, oke siap. Nah mulai detik ini tolong jangan dipercaya lagi karena nggak ada itu gejala ya. Itu semua salah. Jadi kolesterol tinggi itu nggak ada gejalanya dan kita tidak akan pernah mengerti itu maksudnya kenapa tuh leher kaku. Sebenarnya leher kaku karena ototnya yang kaku, bukan kolesterolnya yang tinggi ya. Nah ini kan kita sering tanya kenapa ya kok kalian kita percaya. Terus kalau saya tanya pasien saya jawabannya, saya dengar dari papa saya. Papa saya bilang kalau leher kamu kaku minum simvastatin katanya gitu ya. Terus ada yang bilang juga, oh tetangga saya dok. Tetangga saya bilang tuh pas lihat leher saya kaku disuruh carinya simvastatin. Karena dia pas minum itu enakan. Dan kita nggak pernah mengkonfirmasi, nggak pernah baca jurnal, nggak perlu penelitian. Ya udah disuruhnya minum simvastatin, ambil simvastatin langsung diminum ya. Terus kenyataannya ya ada yang sembuh, ada yang enggak. Terus kira-kira ada kesamaan enggak nih? Kira-kira kenapa kok kita bisa langsung percaya? Ask me why. Karena kita dengar dari orang yang kita rasa dia kenal sama kita. Karena kita dengar dari orang yang kita sayang. Nah, beginilah juga masalah pemuritan Kristus. Mungkin kalian ngerasa kayak, oh itu tugasnya Romo. Oh itu tugasnya suster. Oh itu tugasnya Brother Reza. Atau tugasnya Brother David gitu ya untuk memuridkan. Gua mah banyak dosanya, gua masih banyak yang perlu diberesin. Gua gak bisa ngemuridin orang. Tapi ingat, mungkin setelah ini saudara kalian ada nanya, Yesus itu siapa sih? Kok lu berdoa salam Maria ya? Apakah kalian mau minta mereka ke Romo? Apakah kalian minta mereka datang ke pastoran cari Romo? Atau minta datang ke novisiat untuk nanya sama suster? Atau enggak lebih baik kalian aja yang cerita? Kenapa kalian berdoa salam Maria? But let's go into further. Before we go into further, mari kita doain dulu nih doa favorit kita bersama. Mari teman-teman semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Come on. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself. Today I open myself to God's blessings, healings, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Now proclaim it everyone. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Singing to the word, fams. Thy word is a lamp unto
my feet and a light unto my path. Speak to us, Lord. Ayat kita hari ini kita dibuka dengan ayat yang cukup singkat, tapi ayat ini sungguh bermakna bagi kita semua. Diambil dari Injil Matius bab 3 ayat 13. Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sekali lagi, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan injak orang. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa, bantu kami meresapi firman-Mu. Bantu kami membuka hati. Biar kami boleh menjadi seperti garam yang telah Kau firmankan hari ini. Biar kami boleh mengasinkan segala pribadi yang kami temui. Biar firman ini pun boleh menjadi inspirasi kami di dalam hidup kami sehari-hari. Dan biarlah segala firman yang keluar dari semua preacher malam hari ini boleh berkuasa di dalam hidup kami. Dan biar kami pun boleh Kau pakai sebaik-baiknya untuk memberkati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa. Dan biarlah segala kemuliaan ini hanya ke dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Come on church. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Bapak Ibu silakan duduk, kita mau duduk dulu. Oke. Nah, berbicara soal garam, saya ingat sebuah gambar. Boleh diputar slide-nya? Nah, ada yang tahu? Tahu lah ya. Siapa yang di sini sering ke bioskop? Yang habis ini mau nonton ke bioskop gitu? Ada ya, sering ya. Dan kalau misalnya datang ke bioskop itu pengennya tuh ada yang dikunyah gitu ya. Jadi bioskop itu pasti menawarkan makanan ini, popcorn. Dan popcorn itu biasanya tuh sebenarnya harganya pricey ya. Bukan harga yang biasa kita temui di pasar atau di grocery, tapi harganya itu meningkat. And yet kita pengen terus beli, kenapa? Karena nggak lengkap tuh nonton kalau misalnya nggak makan popcorn. Dan popcorn rasanya yang paling banyak itu rasa apa? Apa? Butter, oke. Dan butter itu adalah salted butter. Jadi mentega yang diasinkan. Saya pernah pergi ke bioskop untuk menonton sebuah film. Dan lagi cipe, pada ngerti cipe gak sih? Nggak mau beli minum, baunya beli popcornnya doang karena popcornnya udah mahal gitu kan ya. Terus ya udah filmnya belum kelar, belum mulai, popcornnya udah habis. Dan alhasil karena nggak beli minum, saya kehausan. Dan eventually saya harus keluar lagi, beli minum, buat kembali lagi. Nah teman-teman, satu yang mau saya angkat di sini adalah garamnya. Garam itu sederhana gak sih? Sederhana ya. Siapa di sini yang rumahnya gak ada garam? Gak ada yang angkat tangan pasti. Iya kan? Tapi ingat, garam itu mengasinkan apapun yang dia sentuh. Berapa banyak di sini yang ngerasa kalian biasa-biasa aja? Berapa banyak di sini yang kalian merasa gue sederhana. Tapi mau gak malam hari ini juga walaupun kita sederhana tapi kita bisa mengasinkan dan membuat orang haus akan Tuhan. Slide selanjutnya boleh sampilkan. So let's say it out loud. I can be salt that makes someone thirst for God. So ready to be salt? Okay, so let us welcome our preacher, Brother Reza. Siapa yang percaya kalau brother kita, Dr. Fran ini
Udah waktunya dikasih kesempatan untuk bawa firman full di sini. Saya juga sudah berharap dia selesaikan saja sampai habis. Sangat terberkati, sangat terberkati. Saya jadi pengen Jolly Time sih gara-gara lihat gambar tadi. Mungkin nanti pulang dari sini saya ke Family Mart beli Jolly Time. Tapi bicara tentang pemuritan, bicara tentang penginjilan, saya pakai kacamata biar nggak kalah sama Dr. Fran. Bicara tentang penginjilan, ketika pertama kali saya bertobat, kalau dengar kata pemuritan, makanan apaan tuh? Nggak tahu gitu, sesuatu yang asing. Tapi pemuritan orang yang belum mengenal Tuhan, pasti akan diawali dulu dengan yang namanya penginjilan. Right? Nggak mungkin orang mau dimuridkan kalau belum menerima Injil. Nah, kalau saya pribadi, yang saya tahu tuh kata penginjilannya itu. Dan konotasinya sangat amat negatif sekali. Jadi bukan cuma negatif. Buat saya begitu dengar kata penginjilan, sebagai orang yang dulu belum bertobat dan baru bertobat, dengar kata penginjilan tuh konotasinya negatif. Karena yang saya tahu, dari apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar, yang namanya penginjilan adalah berarti ketika seseorang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, menggunakan segenap cara buat bikin orang lain ganti KTP. Rubah KTP, jadi Katolik atau Kristen, nah itu penginjilan. Dan buat saya itu negatif. Buat saya itu sesuatu yang gak bisa dilakukan di negara Indonesia ini. Di mana negara kita multikultur, multi agama, mengakui lebih dari satu agama. Loh, gak bener dong penginjilan kalau dilakuin di Indonesia. Itu yang ada di pikiran saya dan mungkin ada di pikiran sebagian dari saudara yang ada di ruangan ini. Bahwa kata penginjilan itu hanya relevan untuk orang Katolik atau Kristen non-Indonesia. Karena kalau di kita kan harus menghormati kepercayaan orang lain. Kita kan 100% Katolik, 100% Indonesia. Jadi kalau orang Katolik atau orang Kristen Indonesia, nggak boleh penginjilan. Benar apa salah? Ayo. Diajak mikir dikit ya. Kan tadi openingnya aja udah intelektual banget nih. Saya ajak mikir nih, benar atau benar ayo. Jadi apa sebenarnya? Gimana sebagai pengikut Kristus di tengah yang hidup di bangsa yang memang multikultural, mengakui lebih dari satu agama, gimana kita harus menyikapi panggilan Tuhan untuk menjadikan semua bangsa murid Dia, itu panggilan Kristus kan? Ternyata setelah saya berjalan sama Tuhan, dari awal tobat ke sekarang itu kan ada perjalanan dan lumayan panjang. Oh, saya baru ngerti. Yang saya kira penginjilan dulu itu sama sekali bukan penginjilan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memang punya perintah paling penting, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dan ajarlah mereka segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Itu namanya amanat agung. Pesan terpenting Tuhan Yesus. Tapi pesan terpenting itu ada koridornya, ada frameworknya. Menjalankan pesan terpenting itu harus di dalam koridor amanat yang sebelumnya sudah Tuhan kasih, the main commandment. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Kau harus lakukan itu atas dasar kasih. Jadi kalau kita lihat penginjilan yang dilakukan oleh gereja perdana, gak pernah sama sekali melibatkan unsur tiga ini. Gak pernah melibatkan yang namanya menghakimi kepercayaan orang lain. Gak pernah bilang, lu salah, gua bener. Saya 10 tahun gak pernah, dari tobat sampai sekarang gak pernah ngelihat orang tobat gara-gara debat teologis.
Tapi banyak sekali saudara-saudara kita yang senang melakukan itu. Dari antar denominasi sesama pengikut Kristus sampai udah pindah di rumah orang lain, kepercayaan orang lain, didebat secara teologis. Lu ngutip Alkitab untuk mendebat kepercayaan orang yang bahkan belum baca Alkitab. Lalu lu berharap orang ini percaya dan mempercayai Alkitab yang lu baca gitu. Buat teman-teman, sorry ya, buat teman-teman yang senang ngulik teologi, acung jempol. Tapi buat teman-teman yang senang ngedebat orang secara teologis, saya punya 4 suku kata. Bertobatlah. Karena zaman dulu pun gak ada. Di kisah para rasul orang tuh tobat karena didebat secara teologis. No. Yang pertama itu bukan menghakimi kepercayaan orang lain. Yang kedua bukan memanipulasi. Dibaptis lu baru boleh kawin sama anak gua. Hah? Baptis dulu lu baru lu boleh jadian sama gua. Firman berkata, siapa yang mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati, dialah yang diselamatkan. Orang yang dimanipulasi untuk pindah keyakinan, dia gak percaya dengan hati, dia punya kepentingan, jadi pura-pura pindah keyakinan. Hatinya hanya dia dan Tuhan yang tahu. Jadi bukan dengan menghakimi kepercayaan orang lain, bukan dengan debat teologis, bukan dengan memanipulasi dan bukan dengan memaksa. Dibaptis atau mati. Cannot. Kalau kita lihat di gereja perdana, bagaimana pengikut Kristus bertambah, yaitu ketika anak-anak Tuhan menjalani hidup yang menginspirasi. Karena inspirasi menimbulkan kerinduan. Saya kasih contoh singkat, tapi nanti langkah-langkah aplikatifnya gimana dan di mana kita bisa mulai. Jangan miss fish minggu depan. Nah, itu yang nanti dibahas, saya lempar yang susahnya ke Ko David. Tapi saya kasih contoh simple aja hari ini. Contoh simple. Kalau Anda di marketplace, siapa yang di marketplace? Angkat tangan, karyawan. Karyawan angkat tangan? Pengusaha angkat tangan? Ya, semua angkat tangan. Mau karyawan, mau pengusaha, kalian punya tempat kerja kan? Kalau pengusaha, gue kan bisnisnya online ya, lu juga ada meeting online. Nih, aku kasih contoh simple ya. Penginjilan itu contohnya gimana? Kalau kita datang ke kantor kita, lalu duduk, atau kita memulai meeting kita sebagai pemilik bisnis. Tunggu sebentar ya Bapak, Ibu, saya mau doa dulu. Bapak, Putra, Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pekerjaan ini, terima kasih untuk bisnis ini. Sertai aku hari ini dengan hikmat yang berasal daripada-Mu. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Mari kita mulai meeting kita. Is it wrong to do that? No. Tapi berani enggak, ayo? Jangankan yang gitu. Mau makan aja kalau kiri kanan depan belakang tahu nih bukan mengikut Kristus, tanda salibnya. Atau jatuhin HP. Udah jatuh. Hey, kita itu bisa, kadang-kadang kita ngomongnya, aku kan gak mau jadi orang Farisi, pamer iman. Nah, kalau kita kayak begitu, dengan motivasi gue pengen terlihat sebagai anak baik, itu yang jadikan kita orang Farisi. Tapi kalau kita lakukan itu karena kita tahu kita butuh Tuhan, dan kita mau menghormati Tuhan, there's nothing wrong. Gak melanggar undang-undang apapun kan? Dan kita gak perlu diperkatakan, tinggal duduk depan kita ada teman. Res, apa kabar? Bentar Bu. Oke, apa Bu? Nah setelah itu, kalau kita udah ngelakuin kayak begitu, gimana kelakuan kita di marketplace? Apakah kita jadi solusi atau kita jadi polusi lagi? Perkataan, pikiran, perbuatan kita akan disorot orang kalau kita udah berani declare our faith.
Tapi kalau kita awali hari kita bersama Tuhan, kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, kita bisa jadi solusi ketika ada masalah, kita bisa menunjukkan ketenangan ketika ada tekanan. Kalau kita dijahatin orang, kita bisa ngerespon dengan cara yang berbeda. Dan dunia melihat ada kuasa Tuhan menyertai kita. Orang akan ada waktunya nanya, kok bisa gitu? Berani gak kita jawab, Tuhan saya ajarin saya untuk seperti itu. Tuhan saya yang berikan saya kekuatan. Saya emang diajarin sayang sama semua orang, sama Tuhan saya. Itu melanggar hukum gak? No. Tapi kita gak berani ya. Untuk declare our faith. Padahal itu yang dimaksud penginjilan itu. Karena penginjilan berasal dari kata euangelion. Yang artinya berita sukacita. Berita sukacita bahwa ada Tuhan yang mau menjadi manusia, mati buat kita, bangkit menebus dosa kita, naik ke surga, mengutus rohnya untuk hidup bersama kita, dan memberitakan kabar keselamatan. You have, teologis banget ya, disingkat, you have God that love you. That's gospel. Jadi saluran kasih Tuhan. Nanti orangnya terinspirasi mau mengikuti Tuhan, itu bagian Roh Kudus. Karena kita menabur. Tapi jangankan sampai mau ngomong karena Tuhan saya ngajarin begitu. Doa makan aja lu pura-pura jatuhin HP terus bikin tanda salib. Atau kalau nggak gini nih. Kalau misalnya teman-teman yang dari denominasi non-Katolik. Suka nanya, bro lu ngapain tadi? Doa? Hah? Satu kata amin bro. Bukan gitu bro, gak enak kiri kanan. Oh oke. Terus dia makan. Ya udah gue mah doa aja. Saya butuh sekitar 2 menit untuk ngomong, Tuhan kamsya. Berkati makanan ini. Cia dulu ya Tuhan, amin. Kalau dia, udah gue temenin lu kita doa bareng ya. Gue pakai tanda salib, lu gak usah. Lu kalau doa, take your time. Akhirnya kita doa bareng sebelum makan. Di tengah orang-orang yang gak berdoa sebelum makan. Terus dikatain, emang Pak Pendeta ini, saya bukan Pak Pendeta, saya Katolik. Nah dia Pak Pendeta. Gitu aja. Hey, as simple as that. Tapi kita bisa share iman kita tanpa perlu menunjukkan manipulasi dan lain sebagainya, right? Tapi apa yang membuat kita kadang untuk hal yang simpel dari tanda salibnya aja atau doa di depan orang aja kita kadang-kadang ragu. Nah, ada 3. Mati ya? Nggak apa-apa, untung udah hafal nih. Jadi poin pertama, ada 3 hal yang bisa bikin kita itu kadang-kadang ngerasa kita nih nggak bisa membawa berita sukacita menginjili. Yang pertama, lu kebanyakan alasan. Lots of excuse. Dari yang kesannya rohani banget. Aku masih belum layak, penuh dosa. Kita harus berhikmat gitu. Karunia-Nya aja berkata-kata dengan hikmat. Tapi lu bahkan tidak berkata-kata apa-apa. Hikmat saya adalah untuk tidak berkata-kata apa-apa. Ini bukan tempat dan waktu yang tepat. Tempat dan waktu yang tepat untuk penginjilan mana? Di gereja. Di gereja lu ngapain nginjilin? Semuanya udah percaya Yesus. Semua udah tahu Yesus baik. Kalau kita di gereja paroki, itu salib segede gaban udah kelihatan. Oh ini ada Tuhan yang mau mati buat kita. Di luar sana banyak yang belum tahu. Ini bukan tempat dan waktu yang tepat. Tempat dan waktu yang tepat adalah tempat dan waktu di mana kamu ngerasa itu paling gak tepat untuk ngomong tentang Yesus. Aku gak mau jadi batu sandungan. Aduh pokoknya alasannya tuh holy-holy banget. Soalnya kan saya ngomong ke orang-orang yang udah percaya Yesus lah. Jadi alasannya pilih yang holy-holy gitu. Tapi in the end sebenarnya semua alasan itu akan merujuk pada udah bisa. Kasih tepuk tangan dong buat teman tim event kita. Pasti tadi tegang nih. Lo kok mati. Tenang bro, I sudah hafal bro. Nah, yang kedua, next slide aja dari sana gak apa-apa. Ini nih akar sebenarnya fear. Kita takut.
Kita takut untuk ngaku kita takut, jadi bikin alasan. Apalagi tadi? Mikir dikit ya, kita takut untuk ngaku kita takut. Akhirnya jadi alasan. Di balik itu sebenarnya mah takut. Takut di reject. Takut dikatain ini, takut dikatain itu. Kalau zaman sekarang sih ya, apalagi di Indonesia nggak mikir mati di martir. Tapi saudara-saudara, jempol netizen ini lebih kejam dari tombak yang membunuh Santo Matius kadang-kadang. Bener gak ayo? Ada orang yang emang pengen ngepost kelihatannya tuh kayak rohani banget gitu ya, ngepost di Fish. Tapi dia sengaja tag-nya itu temen-temen yang anak LOJF juga gitu. Lo berani kagak nge-tag temen lo yang paling sering nyinyirin acara keagamaan, lo tag dia, I love you, Jesus love you, tag dia. Siap dimartir di dunia maya tuh. Ini jokes tapi kenyataannya begitu kan. Kita takut dijudge orang, kita takut ini, takut itu. Sehingga somehow yang namanya penginjilan itu di gereja modern berubah. Jadi kita tuh harus mempelajari firman supaya kita sukses, supaya kita terkenal, supaya kita pintar, supaya kita punya karakter yang shining, glowing. Dan orang jadi mau ikut Tuhan ngelihat kesuksesan kita. Apa bedanya kekristenan dengan motivasi sekuler? It's about Jesus, not your life. True gospel is about Jesus. Dan kalau kita lihat 11 rasul. Rasul 12 saya udah sering ngomong lah. Tapi saya ulang lagi. Rasul 12 atau DO ya. Dari 11, 10 mati martir. No, gak ada yang jadi pengusaha sukses. Gak ada yang jadi punya passive income sebelum umur 30. Gak ada yang jadi motivator diundang ngomong di conference ribuan orang pakai jas. Yang ada jadi buronan, jadi tahanan. Tapi kemanapun mereka pergi, di situ pertobatan terjadi. Kenapa? Karena mereka melihat Yesus di dalam diri para rasul. Ketika mereka dianiaya, mereka ngerespon dengan berbeda. Cara hidup mereka berbeda, pesan mereka berbeda, dan mereka punya kuasa. Itu yang hilang dari pengikut Kristus zaman sekarang. Kasih dan kuasa. Kita terlalu sibuk mentingin diri kita sendiri. Kita cari firman hanya untuk cari solusi buat masalah kita sendiri. Yang gak ada habis-habisnya guys. Kalau lo kagak mau ada masalah, pergi ke surga. Tapi kalau fokus hidup lu cuman masalah terus di dunia ini, ya lu gak akan happy-happy. Tapi kita belajar dari firman beberapa minggu yang lalu. Kalau kita berjalan sama Tuhan yang ada di hati kita, kita membawa surga kemanapun kita berada. Itulah yang bikin para rasul itu jadi pribadi yang inspiring. Kenapa kita bisa takut? Poin ketiga dan dengan ini saya selesai. Baik sama-sama? Kenapa kita takut? Karena kita tidak mengalami kasih Tuhan. Karena kalau di dalam kasih yang sempurna harusnya nggak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saya di sini bukan menghakimi ya. Jadi dari tadi, oh iya ya gue gak gitu, oh iya gue gitu. Aduh gue belum mengalami kasih Tuhan dong, bukan gitu. Namanya kasih Tuhan itu, aduh kalau anak sekolah minggu nyanyinya tuh gimana ya? Lebih tinggi dari, apa sih? Lebih dalam, Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih indah dari pelangi katanya. Intinya kasih Tuhan itu tak terselami. It's not just one moment. Saya undang tim pemusik naik. Bukan sesuatu yang cukup satu momen dialami. Oh, ikut retret sekali. Mengalami kasih Tuhan. Selesai, no. Kasih Tuhan itu harus diselami. Dan semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin sadar.
Kalau udah sama Tuhan, hidup kita ini bukan buat diri kita sendiri lagi loh. Tuhan Yesus saja turun ke dunia, ngapain dia? Buat apa Tuhan Yesus turun ke dunia? Mati. Tuhan Yesus turun ke dunia untuk saya pengen ini masuk ke pikiran kita dalam-dalam. Tuhan Yesus turun ke dunia untuk lalu kita pengikutnya cari Tuhan Yesus untuk kaya ya. Jujur dong. Tapi banyak gitu kan? Ikut Yesus tuh kapan gua kaya, kapan gua dapet jodoh, kapan relasi gua dipulihkan. Tapi kalau kita gak apa-apa mulai dari yang begitu tuh gak apa-apa. Gak apa-apa, saya juga dulu rajin nge-sel karena ketua selnya itu gebetan saya yang sekarang jadi istri saya. Tapi ayo bertumbuh dong. Jangan cuma lihat bonusnya selami. Semakin kita menyelami, kita akan semakin sadar. Kita tuh gak perlu cari-cari yang orang dunia cari lagi kalau kita udah punya Tuhan. Dan kasih yang overflowing di hati kita ini akan mengalir keluar dengan sendirinya. Itu sebenarnya poin 1, 2 tadi tuh cuman untuk nyadarin. Kalau kalian dengar firman tentang penginjilan, tentang pemuritan dan nyadar kok kayaknya aku belum jalanin ya. Itu Tuhan bukan lagi mau menghakimi kita Bapak Ibu Saudara. Tadi saya duduk di situ sepanjang misa, Tuhan ini penutupnya pakai kesaksian yang mana ya? Jawaban Tuhan tuh luar biasa. Lu mau pakai cerita yang manapun gak akan bisa kata Tuhan. Saya mengalami begitu banyak dalam peristiwa saya dipakai Tuhan memuridkan hal-hal yang sangat ajaib. Jadi sebagian orang akan mikir itu ngada-ngada. Tapi ada hal yang begitu natural, tapi kita dapat hikmat, ini sebenarnya luar biasa. Sebagian orang akan anggap itu biasa aja. Tahu apa yang Tuhan sampaikan di hati saya? Kasihku itu bukan diomongin atau diajarin. Kasihku itu dialamin, kata Tuhan. So today, kalau kapanpun kalian mendengar firman tentang penginjilan, itu sebenarnya undangan Tuhan untuk merasakan kasih-Nya terlebih dahulu. Karena kalau kita menyadari kasih-Nya, mengalami Dia secara pribadi, kita akan tahu terlepas dari masalah kita, pergumulan kita, doa kita yang belum terjawab, hidup kita ini udah cukup. Hal terburuk yang bisa dialami orang Kristiani, pengikut Kristus, tahu gak apa? Cuma ada 2. 1, lo ketemu Tuhan lebih cepat. Kalau mati, ketemu Tuhan kan ke surga. 2, orang yang lo sayang ketemu Tuhan lebih cepat. Karena 2 hal terburuk manusia itu kita mati atau orang yang kita sayangi meninggal. Tapi di dalam Tuhan, yang terburuk itu pun, Rasul Paulus berkata hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi supaya itu gak jadi teori, mari hari ini saudara-saudara alami Tuhan yang benar-benar nyata. Dia itu pribadi yang hidup, bukan cuman konsep, bukan cuman teori. Dia bisa ngobrol, dia bisa memeluk, dia bisa mengasihi, dia bisa menyembuhkan, dia mendengar keluh kesahmu. Dia ketawa ketika kau happy, dia ikut menangis ketika kau sedih. Dia pribadi yang hidup. Dan hari ini pribadi itu mau menyapa setiap dari saudara di ruangan ini. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita pejamkan mata kita. Sadari semua yang kita alami ini karena Dia mengasihi kita. Maukah kita hari ini mengizinkan Dia hadir dan membawa kita merasakan apa yang Dia rasakan, kerinduan Dia, supaya setiap orang yang ada di sekitar kita mengenal Dia. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan berkat-Mu. Ini kami Tuhan, ajar kami mengenal hati-Mu. Jamah setiap dari orang di ruangan ini, biar melalui pujian penyembahan ini, mereka boleh merasakan hati-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan.
Kami terima kasih yang daripadamu, yang memampukan kami berbicara. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiringmu Yesus, mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba-Nya. Angkat tanganmu, buka hatimu bagi Dia untuk menyelami hatimu, berkarya di hidupmu sekarang. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Kami lepaskan, biar kasih-Mu Tuhan mengenal kehendaknya di hidupku. Ku mau mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku, jadikanku, oh, jadikanku, jadikan kami hamba-Mu, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biarkan musik tetap mengalir. Saya merasakan di hati saya ada orang yang sudah sangat berapi-api dalam Tuhan. Anda tahu kerinduan Tuhan. Tapi ada dari Anda yang baru mungkin pertama kali datang. Anda bahkan gak ngerti kok orang ini bisa ngomongin tentang melayani orang lain. Hidupku sendiri aja masih banyak masalah, masih banyak pergumulan. Dan ada dari Anda yang bahkan belum tahu gimana rasanya mengalami Tuhan secara pribadi. But today Tuhan mau menyapa setiap anak-anaknya. If you know, bahkan Anda gak ngerti apa yang Anda rasain di hati Anda tahu. Anda pengen bisa ngerasain kenal sama yang namanya pribadi Yesus itu. Yesus yang hidup, Yesus yang nyata, Yesus yang memanggilmu, memuridkan, melayani. Bukan hanya sekedar sebagai kewajiban, tapi panggilan, tapi gaya hidup yang Tuhan mau tanamkan ke dalam hatimu. If you know, you are longing for Jesus, you are thirst for Jesus, letakkan tangan kananmu di dada. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, Kau lihat Tuhan, setiap orang yang rindu mengalami, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kau lihat setiap ketakutan anak-anak-Mu di ruangan ini, setiap pergumulan. Firman-Mu yang berkata Tuhan, di dalam kasih gak ada ketakutan. Karena itu hari ini Tuhan, kami mau nyatakan, kami mau mengikut Engkau, kami mau mengenal Engkau. Lord, saya mendoakan saat ini juga kasih karunia-Mu boleh dicurahkan pada setiap orang-orang di ruangan ini. Reveal yourself Tuhan, tunjukkan dirimu Tuhan. Allah Roh Kudus Kau yang hadir, jamah setiap hati, lawat setiap hati Tuhan. Kami menerima pengurapan yang baru, kami menerima pengenalan yang berasal daripadamu. Tuhan, kami gak mau setengah-setengah lagi. Kami mau jalan sama Engkau, kami mau mengiring Engkau, kami mau mengikut Engkau. And so we sing, and so we pray. Come on church. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus,
kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, mulai sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.